warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membawakan hasil diskusi kami, yaitu etika profesional. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rangga Ardianto Permadi, dan nanti di materi kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Widya dan Salma. Oke, pertama, apa sih etika itu? Etika perilaku etis secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur, berargumentasi bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat, dan alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis. Yang pertama itu ada standar etika seorang berbeda dengan masyarakat umum, dan yang kedua adalah egoisme, atau orang lebih memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Terlaksana, pasti ada beberapa orang berpikir bahwa ada sedikit keraguan atau yang dinamakan dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Terus ada metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan yang tidak etis. Yang pertama, setiap orang melakukannya, seperti mencontek. Yang kedua, jika sah menurut hukum, hal etis menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sama adalah perilaku yang etis yang sangat bergantung pada kemampuan hukum. Yang ketiga, kemungkinan penemuan konsekuensinya, filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Itu dilema etika itu harus diselesaikan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu memperoleh fakta yang relevan. Kedua, mengidentifikasi isu-isu yang beredar yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan terpengaruh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruh. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif yang disediakan bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Dan yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. 6. Itu memutuskan tindakan yang tepat. Dan 6 langkah tersebut adalah cara untuk menyelesaikan dilema tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional ICPI menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun perilaku khusus yang harus diberlakukan. Itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, itu ada prinsip-prinsip perilaku profesional. Yang kedua, itu nanti ada peraturan perilaku. Yang ketiga, ada interpretasi peraturan perilaku. Dan yang terakhir, itu ada kaidah etika. Selanjutnya ada bagian kode etik ICPI yang membahas prinsip-prinsip perilaku profesional, mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip ini terdiri atas 2 bagian, yaitu pertama 6 prinsip etis, dan yang kedua ada diskusi tentang prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perilaku profesional, mencakup 6 prinsip etis sebagai akuntan publik itu sendiri. Yang pertama itu ada sifat tanggung jawab, dan yang kedua adalah kepentingan publik, dan yang ketiga adalah integritas. Yang keempat itu nanti ada objektivitas bukan subjektivitas, dan independensi. Dan yang kelima ada persamaan, dan yang terakhir yang keenam itu ada ruang lingkup dan sifat jasa. Independensi terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, independensi dalam berpikir dan independensi dalam berpenampilan. Independensi terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, independensi dalam berpikir dan independensi dalam berpenampilan. Independensi dalam berpikir mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Ketentuan Sarbanes-Oxley Act dan SEC yang membahas tentang independensi audit. Non-audit. Sarbanes-Oxley Act dan peraturan SEC membatasi jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien. Adapun jasa non-audit yang tidak dilarang dan diperbolehkan oleh peraturan Sarbanes-Oxley Act dan SEC terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari komite audit. Sarbanes-Oxley Act mensyaratkan komite audit perusahaan publik bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan terhadap kerja auditor. Selanjutnya, konflik yang timbul dari hubungan personalia.
penerimaan karyawan dalam perusahaan yang sebelumnya bekerja sebagai tim audit dapat meningkatkan masalah independensi. Selanjutnya, peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Peraturan tentang independensi terdapat pada Peraturan 101. Interpretasi dari Peraturan 101 itu sendiri melarang dari setiap anggota audit untuk memiliki saham atau investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang anggota staf dari kantor akuntan publik dapat menanam saham dan tidak melanggar Peraturan 101 apabila anggota staf tersebut tidak terlibat langsung dalam penugasan audit maupun atestasi. Namun apabila anggota staf tersebut terlibat langsung dalam penugasan, maka dia harus melepaskan saham atau kantor akuntan publik tersebut tidak independen terhadap klien. Selanjutnya, masalah kepentingan keuangan yang berkaitan. Yang pertama itu mantan praktisi. Pelanggaran oleh kantor akuntan terjadi apabila mantan partner masih ambil bagian dalam segala aktivitas, sehingga pihak lain menilai bahwa partner tersebut masih aktif dalam kantor tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu kepentingan keuangan dari keluarga terdekat atau keluarga inti. Kepentingan kepemilikan dapat mengganggu atau menurunkan independensi apabila keluarga terdekat atau keluarga inti menanamkan saham dalam perusahaan klien, yang mana dapat mempengaruhi fungsi dari akuntansi, penyiapan laporan keuangan atau isi dari laporan keuangan itu sendiri. Yang keempat, direktur, pejabat, manajemen atau karyawan perusahaan. Interpretasi dari Peraturan 101 tidak memperbolehkan anggota, partner, atau staf profesional dari akuntan publik yang bertanggung jawab atas atestasi menduduki posisi sebagai direktur atau pejabat dalam perusahaan klien karena dapat menurunkan independensi. Selanjutnya, tuntutan antara kantor akuntan dan klien. Apabila terjadi tuntutan antara kantor akuntan dan klien, maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat objektivitas pada kantor akuntan dan klien tersebut. Selanjutnya, jasa pembukuan dan jasa lainnya. Ada 3 hal penting yang harus dipenuhi auditor sebelum memberikan jasa audit dan jasa lainnya. Pertama, klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Yang kedua, akuntan publik tidak boleh sebagai karyawan atau manajemen dari perusahaan klien. Yang ketiga, akuntan publik yang mengaudit atas laporan keuangan harus sesuai dengan GAAS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan perilaku lainnya. Yang pertama yaitu mengenai integritas dan objektivitas. Dapat dilihat di buku halaman 113. Peraturan 102 mengenai integritas dan objektivitas. Sebagai contohnya, staf audit itu tidak boleh memberikan penilaian kepada orang lain. Jadi, seorang auditor harus mampu menilai sesuai diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, Peraturan 301 mengenai informasi rahasia klien. Dapat dibaca di buku halaman 114. Para praktisi dilarang keras untuk mengungkapkan informasi yang diberikan oleh klien kepada auditor tanpa persetujuan dari klien tersebut, sehingga informasi tersebut tidak boleh disebarluaskan. Dari Peraturan 301 yang dapat dibaca di buku halaman 114, itu ada 2 poin penting. Pertama, kebutuhan atas kerahasiaan. Selama proses audit, seorang auditor pasti memperoleh informasi dari klien, dan informasi tersebut sifatnya adalah rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Yang kedua, ada pengecualian atas kerahasiaan. Ada 4 pengecualian atas persyaratan kerahasiaan, yaitu yang pertama, kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis. Yang kedua, panggilan pengadilan dan ketaatan pada hukum serta peraturan. Yang ketiga, ada peer review dan respon terhadap divisi etika. Yang selanjutnya ada fee kontingen. Dapat dibaca buku halaman 116.
Untuk membantu akuntan publik menjaga objektivitasnya, seorang akuntan publik tidak boleh mendasarkan fee atas jasa yang ia tawarkan. Sebagai contoh, tidak boleh seorang audit mendasarkan fee 500 juta untuk pendapat wajar tanpa pengecualian. Gitu contohnya. Selanjutnya ada tindakan yang dapat didiskreditkan. Sebagai contoh, seorang anggota dianggap melakukan tindakan yang dapat didiskreditkan apabila ia memperbolehkan orang lain untuk membuat ayat jurnal yang salah dan menyesatkan secara material untuk kebutuhan laporan keuangan serta catatan sebuah entitas. Selanjutnya ada iklan dan permohonan. Peraturan 502 mengenai iklan dan bentuk permohonan lainnya. Jadi untuk mendorong sebuah auditor untuk bersikap profesional, seorang auditor tidak boleh mengiklankan dirinya atau kantornya dengan cara yang salah dan menyesatkan. Sebagai contoh, mengajak makan siang klien dan menjelaskan jasa-jasa apa yang ia tawarkan, atau membuat seminar-seminar mengenai hukum-hukum baru. Ya, yang penting sesuatu yang tidak menyesatkan atau salah. Yang selanjutnya ada komisi dan fee referral. Peraturan 503 mengenai komisi dan fee referral. Seorang akuntan publik dilarang menerima komisi dari klien yang menerima jasa atestasi dari kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya ada bentuk dan nama organisasi. Di peraturan 505 mengenai bentuk dan peraturan organisasi. Sebuah perkembangan baru adalah akuisisi kantor akuntan publik oleh entitas perusahaan. Kantor akuntan publik dapat membentuk anak perusahaan untuk memberikan atestasi kepada klien. Next, selanjutnya ada pemberlakuan. Pemberlakuan di situ ada 3 tindakan yang akan dilakukan atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama yaitu tindakan oleh Divisi Etika Profesional ICPA. Divisi Etika Profesional ICPA ini bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode etik atau kode profesi dan menentukan tindakan disipliner. Untuk tindakan oleh Divisi Etika Profesional itu ada 2 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan yang tidak terlalu serius atau dilakukan karena kelalaian atau tidak disengaja. Yang kedua adalah tingkatan di hadapan Dewan Pengadilan Gabungan. Dewan ini memiliki otoritas untuk mengskors atau mengeluarkan anggotanya dari ICPA. Yang selanjutnya ada tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian. Untuk tindakan ini yaitu untuk tindakan pelanggaran serius atas kode etik atau kode perilaku. Dewan Akuntansi Negara Bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikat akuntan publik dan lisensi praktiknya. Jadi tingkatannya ini lebih tinggi dari tindakan yang dilakukan oleh Divisi Etika Profesional ICPA. Yang selanjutnya, tindakan yang ketiga ada tindakan pemberlakuan oleh PCAOB. Ketika ditemukan pelanggaran, PCAOB dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai, termasuk penangguhan atau pencabutan terhadap registrasi perusahaan, penangguhan atau pembatasan individuasi, pergaulan dengan kantor akuntan publik yang terdaftar, dan uang denda. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.